Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya kebetulan berada di Kota Bogor. Ini kayaknya vlog yang kedua di Kota Bogor. Kalau nggak salah kemarin juga bulan Oktober di Kota Bogor. Nah, sekarang atas panggilan dari kawan-kawan Kota Balikpapan yang membutuhkan BIMTEK pengadaan barang jasa, dan kebetulan tempat yang dipilih adalah Kota Bogor. Nah, dalam rangka itu, saya ingin mengisi kembali vlog di Kota Bogor ini dengan satu materi masih terkait dengan e-katalog atau e-purchasing. Salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman yang menanyakan, sebenarnya barang jasa seperti apa sih yang cocok untuk dilakukan atau digunakan untuk katalog gitu, atau barang jasa apa sih yang cocok untuk dikatalogkan. Nah, untuk pertanyaan pertama ini saya bisa menjawab bahwa barang jasa yang dikatalogkan itu sebenarnya tidak ada batasannya. Seluruh barang jasa itu layak-layak saja dikatalogkan dan bisa-bisa saja dikatalogkan, dan kemudian kebolehannya dari sisi regulasi juga boleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar sebenarnya bukan apakah barang jasa itu boleh dikatalogkan atau tidak. Yang paling penting sebenarnya, pertanyaan yang paling tepat adalah barang jasa yang seperti apa yang paling tepat untuk dilakukan dengan metode pemilihan e-purchasing. Karena metode pemilihan ada 5. Nah, sekarang yang paling tepat untuk e-purchasing apa? Jadi kalau kita mengurai e-purchasing itu kan sifatnya pembelian, elektronik purchase. Purchase adalah beli. Ketika transaksinya beli, bukan bikin, bukan sewa, maka yang paling tepat adalah kita membeli barang. Barang ini dalam definisi apa? Ada barang jadi, ada bahan baku. Maka untuk melakukan e-purchasing melalui katalog, yang paling tepat adalah melakukan e-purchasing untuk barang-barang yang sifatnya barang jadi atau bahan mentah. Tapi tentu saya juga tidak bisa melarang ketika ada yang berupaya untuk melakukan purchase pada barang-barang yang sebenarnya tidak ada atau belum berwujud atau perlu dikerjakan. Nah, kalau pembuatan barang ini tentu akan meningkatkan risiko ketika dilakukan dengan e-purchasing. Semakin tinggi risiko, maka kompetensi yang diperlukan, kemampuan yang diperlukan, effort yang diperlukan itu tentu jauh lebih tinggi. Nah, risiko ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga kembali untuk menjawab apakah semua barang jasa atau barang jasa seperti apa yang layak dikatalogkan, jawabannya adalah semua barang jasa layak dikatalogkan. Hanya saja pertanyaan mendasarnya, apakah semua barang jasa yang dikatalog itu layak untuk dilakukan e-purchasing? Untuk itu saya menyarankan dalam rangka melakukan e-purchasing, pastikan barang jasa yang dibutuhkan adalah barang jasa yang memang betul-betul tingkat pekerjaannya minimal. Seperti yang disampaikan selalu oleh Perlem 12 2021, di situ disebutkan. Contoh e-purchasing itu kan bisa dilakukan dengan toko daring. Dalam Perlem 12 disebutkan belanja melalui toko daring itu dilakukan untuk barang-barang yang sifatnya standar, bisa distandarisasikan, dan atau sederhana. Maka norma e-purchasingnya pun sama ketika melakukan lewat katalog. Meskipun barang-barang dalam katalog itu tersedia berbagai macam barang, maka pastikan pembeli mengetahui tingkat risikonya. Kalau tingkat risikonya susah untuk dikendalikan, maka kemungkinan barang jasa yang dalam katalog itu tidak tepat untuk kita purchase. Untuk itu, tepatlah memilih barang jasa dalam katalog untuk dilakukan purchase. Untuk pekerjaan konstruksi, silakan cari pekerjaan-pekerjaan yang sudah standar, bisa distandarisasi atau bersifat sederhana. Artinya, unsur pelaksanaan pekerjaannya minimal, bisa dikendalikan dengan mudah, kemudian bisa diukur dengan mudah ketika serah terima dan pembayaran. Demikian, saya Samsur Ramli dari Kota Bogor. Salam pengadaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.